Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu jumpa lagi bersama Sona Sejarah Channel yang selalu membahas mengenai seputar ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah-ibadah yang lain selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Kebetulan kali ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman YouTube atau mungkin dari subscriber saya, Bapak Ibu, yang bertanya mengenai masalah prosesi pada saat melakukan ibadah haji. Yang jadi pertanyaan begini, Pak Ustadz, mohon dijelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan, perbekalan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika berangkat ke Padang Arafah. Jadi pada saat di Arafah, itu apa saja yang perlu dipersiapkan, mungkin dari segala aksesoris dan segala macam ya. Untuk itu, tonton terus video ini sampai selesai, supaya nanti ini khusus bagi para calon jemaah haji, yang nantinya paling tidak ada persiapan dari jauh-jauh hari seperti itu. Baik Bapak Ibu yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu ketika saya membimbing jemaah haji, ketika mau berangkat ke Padang Arafah, sebetulnya yang harus dipersiapkan itu biasanya ya kan, mulai dari segala perlengkapan, mulai pertama nih, perlu saya sampaikan yang pertama, tentu nggak lupa harus bawa buku panduan, ya kan? Harus bawa buku panduan untuk dibaca-baca pada saat berada di Padang Arafah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kacamata baca. Kacamata baca karena tidak menutup kemungkinan di antara jemaah haji ini kan nggak sehat semua ya kan. Tentu ada yang tua, yang sepuh-sepuh, yang mungkin nggak bisa baca buku panduan. Jadi ini perlu dipersiapkan, jangan sampai lupa kacamata baca, supaya nanti pada saat berada di Padang Arafah kita hanya kita bukan hanya sekedar duduk-duduk saja, ibaratnya seperti itu. Walaupun mungkin di beberapa konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika berada di Padang Arafah tidak ada bacaan yang diwajibkan ketika melakukan ibadah wukuf. Itu tidak ada bacaan yang diwajibkan, semua disunnahkan. Semua itu hanya disunnahkan oleh para alim ulama. Cuman kalau kita bisa membaca beberapa amalan ya kan, zikir dan lain sebagainya di buku panduan, itu lebih afdol. Seperti itu. Jadi lebih afdol. Artinya yang pertama harus membawa buku panduan. Yang kedua harus membawa kacamata baca. Jadi pada saat di Padang Arafah, ketika orang pada wiridan, ketika orang pada membaca zikir, panjenengan bisa baca buku panduan. Kan di situ ada tertera, ditulis di situ ada semacam misalkan baca istighfar sekian kali ya kan, baca sholawat sekian kali, baca tasbih sekian kali, itu ada biasanya di buku panduan, lengkap banget. Sebetulnya sekalipun saya nggak membuat konten ini, biasanya oleh ketua kloter atau karom, ketua rombongan, bahkan ketua regu sekalipun, itu biasanya sudah dikasih tahu ya kan, dikasih arahan apa saja yang perlu dipersiapkan. Cuman karena ini ada jemaah yang tanya, mungkin dari subscriber saya atau mungkin dari para pengikut setia channel ini, makanya perlu saya siapkan. Yang pertama yaitu bawa buku panduan, yang kedua bawa kacamata baca, dan yang ketiga jangan lupa, yang ketiga ini bawa obat-obatan, ya kan? Karena biasanya gini, setiap jemaah haji itu kalau udah berangkat dari pemondokan, berangkat ke Padang Arafah, ya kan, mulai dari mungkin bisa bermalam di Mina dulu pada malam tarwiyah, yaitu tanggal 9, malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah biasanya ke Mina dulu. Jadi di Mina mabit sebentar, kemudian sebelum subuh biasanya berangkat ke Padang Arafah. Kemudian setelah prosesi wukuf selesai di Padang Arafah ini biasanya langsung ke Mina untuk bermalam atau mabit selama ada 2 malam, ada yang 3 malam di sana. Kalau yang nafar awal itu cuma 2 malam, yang nafar tani itu 3 malam pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Nah, untuk itu ini obat-obatan memang harus dipersiapkan. Karena mohon maaf,
kalau di Arafah itu kan nggak ada toko ibaratnya ya, mungkin ada hanya ada orang jualan tasbih, mainan, kemudian segala macam gitu kan. Cuman untuk toko obat-obatan nggak ada, makanya perlu dipersiapkan. Walaupun mungkin di satu rombongan, ini kan nggak menutup kemungkinan satu kloter atau satu rombongan itu ada tim medis. Mesti ada lah persiapan obat. Cuman alangkah baiknya panjenengan supaya lebih fokus lagi ibadahnya, jadi dipersiapkan di tas tenteng ya kan. Karena kalau jemaah haji ini biasanya steril banget lah ibaratnya, sangat-sangat diperhatikan oleh tim-tim medis ya kan sebelum keberangkatan. Mungkin ada beberapa jemaah yang ingin check up dulu di pemondokan sebelum berangkat, itu biasanya seperti itu yang teknis-teknis yang diterapkan. Dan yang ketiga, bawa perlengkapan mandi. Yang ketiga, bawa perlengkapan mandi, diantaranya ya sabun, ya kan, pasta gigi, sikat gigi, kemudian handuk, seperti itu. Ini harus dibawa. Cuman Bapak Ibu yang harus diperhatikan pada saat berada di Padang Arafah, ketika Bapak Ibu melakukan niat haji, sudah memakai ihram, sudah terbungkus dengan kain ihram, sudah melafazkan niat, otomatis kan yang ada di Padang Arafah ini sudah berniat haji semua. Yang harus diperhatikan jangan sampai panjenengan itu memakai sikat gigi. Ya kan? Ini larangan-larangan ihram ini sering dilanggar. Kenapa saya sampaikan? Karena ini nggak jarang juga pada saat saya membimbing jemaah itu, kadang jemaah haji ketika berada di mana, di kamar mandi ya kan, itu sikat gigi itu ketika berada di Padang Arafah. Jadi di kamar mandi itu sikat gigi semua. Ya tahanlah Bapak Ibu, karena ketika kita melakukan ibadah wukuf, kita terbungkus dengan kain ihram, itu kan sudah masuk larangan ihram. Sudah masuk larangan ihram. Saya khawatir kalau pakai pasta gigi, takutnya nanti keluar darah. Nah, itu nanti akan dikenakan denda. Nah, yang banyak yang nggak paham di sini, Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan, sekalipun sudah dipersiapkan perlengkapan mandi, ya seperti sabun, segala macam, ya kan, itu jangan dipakai di Padang Arafah. Maksud saya begitu. Jangan pakai di Padang Arafah. Dipakainya di mana? Pada saat di Mina, ketika kita sudah mabit di Mina. Supaya panjenengan paham gitu ya. Jadi pada saat berada di Mina, mabit di Mina itu kan 3 malam. Yang bagi yang nafar sani, yang bagi yang nafar awal itu 2 malam. Jadi tolong jangan sampai dipakai di Padang Arafah seperti sabun. Karena biasanya gini, sekalipun Bapak Ibu itu sudah dikasih nasi box, bahkan mungkin ada prasmanan segala macam, ada juga di antara jemaah haji yang nggak paham setelah makan pakai tangan ya kan, pakai tangan, nggak pakai sendok maksudnya, itu cuci tangan pakai sabun, itu keliru. Artinya termasuk larangan ihram yang dilanggar gitu kan, larangan ihram yang dilanggar. Makanya ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai ketika berada di Padang Arafah, ketika melakukan ibadah wukuf, jangan sampai melanggar larangan ihram sebelum kita melakukan tawaf ifadah, kemudian melontar jumrah. Nah, kalau sudah melakukan tawaf ifadah 7 kali putaran, kemudian tahallul, ya kan, itu kan sudah lepas larangan ihram. Sudah boleh ketika di Mina, ketika mabit di Mina, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam, boleh. Mau pakai sabun, mau pakai pasta gigi, segala macam, boleh. Nggak ada masalah. Mau pakai parfum, karena sudah lepas dari larangan ihram. Nah, ini yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tekankan kepada seluruh jemaah haji, walaupun panjenengan sudah membawa perlengkapan mandi, ya perlengkapan mandi seperti sabun, pasta gigi, tolong jangan sampai sikat gigi di mana? Di Padang Arafah, jangan sampai mandi pakai sabun. Itu kan harum-haruman, ya harum-haruman, jadi wewangian, itu tidak boleh, itu melanggar larangan ihram. Ini yang perlu dipersiapkan. Dan yang keempat yang perlu dibawa, perlengkapan yang perlu dibawa paling tidak ya kacamata hitam ya kan, karena biasanya kalau udah ada di dalam kemah, sekalipun di dalam kemah itu ada AC pendingin ya kan, tapi biasanya panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Ini belajar dari pengalaman saya dari tahun ke tahun seperti itu. Bawa kacamata hitam dan bawa payung. Nah, bawa payung ini biasanya Bapak Ibu
mohon ini yang juga harus jadi catatan penting, jangan sampai payungnya itu terlalu dekat ke kepala. Ini bagi laki-laki. Jadi harus ke atas seperti ini. Misalkan ya ada di antara Bapak Ibu yang pengen keluar dari kemah, ya kan, mau keluar karena panas, ketika membawa payung, nah payungnya jangan sampai terlalu dekat dengan kepala, tidak boleh, ya kan? Itu sama aja dengan penutup kepala. Jadi dibawa apa ya, cara makainya itu agak tinggi gitu kan. Nah, seperti itu boleh. Yang penting jangan terlalu dekat. Paham ya? Jadi kacamata hitam, kemudian payung. Itu perlengkapan yang harus dibawa. Nah, yang kelima, yang terakhir, kalau boleh saya kasih saran, mungkin Bapak Ibu sebelum berangkat ke Padang Arafah, perlu saya sampaikan, bawa selimut tipis. Selimut tipis ini fungsinya pada saat nanti panjenengan berada di Mina. Kalau ada di Padang Arafah, biasanya, oh ya, di Mina juga ada sih ya. Di Mina juga disediakan selimut. Cuman ini yang perlu saya sampaikan ke jemaah khusus laki-laki, jemaah haji khusus laki-laki, pada saat berada di Padang Arafah atau pada saat berada di Padang Arafah, jangan sampai selimutnya dibuat ditutup seluruh anggota badan, buat penutup seluruh anggota badan, itu jangan. Karena saya juga pernah melihat jemaah di dalam kemah itu, Bapak Ibu, pada saat malam nih ya, ketika jemaah pada tidur semua. Jadi selimut yang disediakan itu sebagai penutup anggota badannya gitu kan. Anggota badannya itu ditutup semua. Itu keliru. Itu termasuk menutup kepala juga, Bapak Ibu. Ini khusus jemaah laki-laki. Tolong jangan sampai hal ini dilakukan, ya kan. Tolong betul-betul diperhatikan. Sayang, dan kata orang Jawa itu eman-eman sudah nunggu lama-lama, ya kan, sudah nunggu lama-lama antrian haji, kemudian berangkat haji sudah dari Madinah, sudah ditakdirkan oleh Allah berada di Padang Arafah, kemudian larangan ihramnya dilanggar. Bisa-bisa hajinya batal, ya kan? Sayang sekali Bapak Ibu, tolong betul-betul hati-hati. Apalagi tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari sabun, ya kan, pasta gigi. Ya, paling tidak kita bisa menjaga larangan ihram itu setengah hari. Ya kan, mulai kita masuk ke Arafah setelah matahari terbenam, kemudian berangkat ke Musdalifah, dari Musdalifah biasanya teknisnya seperti itu ya. Ke Masjidil Haram, melakukan tawaf ifadah, cukur rambut, lontar Jumratul Aqabah atau Jumratul Aqabah dulu, kemudian ke Haram. Setelah menggunting rambut itu kan sudah lepas larangan ihram. Anggaplah seharian aja gitu kan, tahan gitu. Sayang dong, kita sudah mengeluarkan harta, tenaga, waktu, kesempatan, tapi nilai ibadahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ya, ini mungkin sedikit masukan dari saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, tolong betul-betul hati-hati. Ya, jadi insya Allah ini jawaban dari saya, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan ke Padang Arafah, yaitu tadi, buku panduan, kacamata baca, kemudian seperti peralatan mandi, handuk, dan lain sebagainya, obat-obatan, itu memang dibawa ya, dipersiapkan. Kalau ada selimut lah ya. Kalau ada selimut tipis, karena biasanya ada juga di antara jemaah haji yang nggak kebagian selimut pada saat berada di Mina. Seperti itu. Kasihan kan AC-nya itu bukan AC biasa gitu kan, AC yang besar itu. Kasihan, takutnya nanti Bapak Ibu sekalian sakit, tidak maksimal ibadah hajinya seperti itu. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala saat ini berada di tanah suci Mekah ataupun di tanah suci Madinah, mudah-mudahan ketika pulang membawa gelar, membawa predikat, yaitu haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berkecil hati, tetap semangat bagi yang belum mendapat panggilan dari Allah, lebih-lebih yang sudah mendaftarkan diri ke Kemenak, sudah waiting list ya, ibaratnya sudah mendaftar haji, yang belum mendapat panggilan tahun ini mudah-mudahan dipercepat oleh Allah, mungkin di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya.
Semoga keluarga-keluarga kita yang belum mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala segera dipanggil baik melakukan ibadah umrah lebih-lebih ibadah haji. Amin. Amin ya mujibas sailin. Wabillahi taufik wal hidayah wabir ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.